Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat 3, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 2. Tongkat kekuatanmu akan dihulukan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan firman Tuhan pada pagi ini yaitu menanti dalam kemenangan. Menanti dalam kemenangan. Saudaraku, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 7, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul penobatan Raja Imam. Penobatan Raja Imam. Saudara, dan kemarin juga di dalam pembacaan klub baca Alkitab ada sekilas penjelasannya, ya. Ada pembagiannya di situ, ya. Ayat 1 sampai ayat 3 itu berkaitan dengan, ya, Yesus sebagai raja. Ayat 4 berkaitan dengan Yesus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Lalu ayat 5, 6, dan 7 itu mengisahkan tentang Yesus sebagai hakim yang sedang menghakimi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, Mazmur 110 ini adalah Mazmur, disebut Mazmur Mesianik, ya. Karena pasal ini merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, kita bisa membaca kalau dalam ayat 1 itu, ya. Lalu kalau saudara sidang jemaat membawa Alkitab manual, di bawah Alkitab itu ada ayat-ayat referensi. Di situ disebutkan ayat 1. Nanti ada Matius 22, ayat 44 dan seterusnya. Banyak sekali di dalam ayat 1 itu dikutip ulang, ditulis ulang dalam kitab Perjanjian Baru, termasuk Yesus sendiri juga mengucapkan itu, menjelaskan tentang ini. Jelas dikatakan itu Mazmur Daud. Tidak mungkin Daud berkata kepada dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri di dalam pasal ini, sehingga disebut Tuanku. Masa menyebut dirinya sendiri Tuanku? Dengan jelas dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Dan tidak ada raja yang lebih besar dari Daud. Salomo memang besar, tetapi logo benderanya sampai hari ini hanya bintang Daud. Berarti secara pengakuan sebagai raja satu bangsa, sekaligus dalam kaitan teologis di hadapan Tuhan, memang Daud punya posisi yang sangat besar. Tapi siapa yang lebih besar dari Daud? Sehingga Daud sendiri mengatakan Tuanku. Hanya satu kemungkinan artinya, itu menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai keturunan Daud. Maka ayat-ayat ini sebenarnya semua merujuk kepada satu pribadi yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus. Dan setelah menyelesaikan semua
pelayanannya, pengorbanannya di atas kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jelas dalam kitab Ibrani dituliskan demikian. Dan Yesus juga menuliskan, ini bukan untuk Daud, juga bukan untuk keturunan raja-raja Israel secara manusiawi setelah Daud, bukan. Jelas itu merujuk kepada pribadi Yesus. Saudara yang memakai Alkitab digital juga, di Alkitab, aplikasi Alkitab juga ada ayat referensinya sama, bahwa ayat-ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Saudaraku, dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Jadi jelas penegasannya ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Dalam kehidupan kita, saudara, sering kita menanti atau menunggu sesuatu. Kalau kita tadi khotbah ini berjudul menanti dalam kemenangan, kita semua sedang menanti sesuatu yang hari-hari ini sedang terbelit hutang, menanti kapan lunasnya. Jangka waktunya berapa tahun? Kalau kendaraan biasanya 5 tahun. Nunggu 5 tahun. Tiap bulan kita bayar angsuran. Kita menunggu lunasnya 5 tahun yang akan datang. Yang mungkin kredit rumah, ya 15 tahun atau 20 tahun. Menunggu kapan bisa lunas. Dan tiap bulan harus membayar tanggungan angsuran yang tidak kecil. Mobil juga tidak kecil tiap bulan. Paling tidak 4 juta. Ada yang 5 juta tiap bulan. Ada yang 6 juta tiap bulan. Kalau rumah lebih besar lagi walaupun jangkanya panjang. Yang sedang menghadapi masa sulit dalam pekerjaan dan usaha, bahkan mengalami penurunan omset, atau bahkan di ujung tanduk kebangkrutan, bahkan atau yang mungkin sedang mengalami kebangkrutan, sedang menanti-nanti kapan aku dipulihkan ekonomiku, kapan usahaku dipulihkan kembali bangkit, kapan pekerjaanku kembali normal. Kita semua menanti. Yang sedang sakit, juga sedang menanti kesembuhan. Siapa yang bisa yang sudah tahu penyakitnya sejak masa muda? Sekarang kita ya bener kalau sakit, tapi jauh-jauh hari kita sudah tahu penyakit kita apa. Ibu Roma, sudah berapa tahun tahu penyakitnya, Bu? SMA kelas 1, 15 tahun, 16 tahun. Sejak usia begitu sampai sekarang hampir kepala 5 ya. Hampir kepala 5. Kita bisa bayangkan? Sekian lama menanti, kapan sembuhnya? Kita semua sedang menanti dalam konteks kita masing-masing, dalam persoalan kita masing-masing. Kapan aku selesai dengan persoalanku? Kapan selesai ini persoalanku? Ada yang menanti jawaban untuk selesai persoalannya, lunas utangnya, menanti kesembuhan, menanti usahanya bangkit, pekerjaannya dipulihkan. Dalam menanti itu semua, saudara, ada yang letih, lesu, sumpek, jublek, ya, jadi satu. Tapi ada yang menyikapinya dengan enjoy,
Ya kalau aku ditelepon tak jawab. Enjoy saja. Aku ditelepon tak jawab, aku didatangi tak jawab. Ada yang enjoy, yang penting baik, ada niat untuk bayar. Ada yang juga enjoy. Ya, aku sudah berusaha untuk sembuh, tapi sampai hari ini belum sembuh, terus berjuang mencari obat, mencari cara supaya penyakitnya sembuh. Ada yang menyikapi dalam usaha pekerjaannya yang mungkin sedang mengalami penurunan, ya dia tidak putus asa, terus berusaha, terus mencoba, terus bergerak aktif. Bagaimana supaya pekerjaannya pulih, bagaimana supaya usahanya dipulihkan. Dari ayat 3 ayat ini kita belajar bagaimana kita menanti dalam kemenangan, bukan sebagai orang yang kalah. Bagaimana kita menanti, menunggu sampai setiap persoalan kita itu selesai dalam kemenangan, bukan sebagai orang yang penuh keluh kesah dan kalah. Di dalam ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu diulang lagi oleh Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil, langsung Yesus perkatakan. Lalu dalam beberapa kitab Ibrani juga kembali diulas oleh penulis kitab Ibrani. Paling tidak dalam perjanjian baru ayat 1 ini diulang sampai 9 atau 10 kali, untuk menekankan, menunjuk bahwa itu pada pribadi Yesus yang sudah naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dari sini ada pelajaran. Kalau ayat 1 ini menunjuk kepada Yesus, setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaannya, apakah ayat ini di bagian akhir sudah tergenapi semuanya? Apakah ayat ini di bagian akhir sudah tergenapi? Semua orang sudah percaya kepada Yesus, tunduk pada Yesus? Kekristenan belum ada separuh di seluruh dunia. Yang KTP-nya Kristen di seluruh dunia itu belum separuh, saudara. Berarti apa? Masih ada separuh penduduk dunia ini yang belum tunduk di bawah kaki Yesus, yang belum mengaku percaya kepada Yesus. Yesus sudah duduk di kerajaan surga bersama Allah Bapa, tetapi dunia masih terus ditundukkan. Proses Yesus duduk di surga itu menunjukkan kemenangannya, otoritasnya itu sudah terjadi. Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Tetapi andai-andainya sisa-sisanya pekerjaan iblis di dunia ini masih ada, sehingga mengeraskan hati banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau tunduk kepada Yesus. Antara tahta dan tumpuan kakimu ini sampai saat ini untuk menjadi tumpuan kakinya orang-orang di bumi ini, Tuhan masih memberikan kelonggaran, masih memberikan waktu. Hubungannya apa dengan kita yang menanti untuk kita bisa selesai dengan semua persoalan kita? Di bagian pertama, poin pertama ini sudah jelas menunjuk kepada kemenangan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kemenangan Yesus itu terjadi dan sudah terjadi. Dan kemenangan Yesus itu diberikan kepada kita, setiap yang percaya kepada Yesus. Tidak ada lagi dalam kuasa dosa. Kita hidup sebagai orang beriman, kita sudah diberi kemenangan oleh Yesus.
Maka dari poin pertama ini, kemenangan itu sudah pasti menjadi milik kita yang ada di dalam Kristus. Yesus sedang duduk di tahtanya bersama Allah Bapa, menanti sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, ayo kita memandang kepada Yesus yang sudah memberikan kemenangannya untuk kita. Di dalam kita menanti penggenapan, kita bisa menyelesaikan, menanggung dan menyelesaikan setiap persoalan masalah kita masing-masing. Karena ada waktu yang diperlukan untuk semua orang ada di bawah kaki Yesus, itu perlu waktu juga. Maka dalam kita mau menyelesaikan persoalan kita pun, utang dilunasi, dari pekerjaan yang mundur bisa dipulihkan, usaha yang bangkrut dipulihkan, sakit menjadi sembuh, semua perlu waktu. Lah, untuk menanti bagaimana kita mendapatkan penggenapan dari semua persoalan kita ini terjawab, semua perlu waktu. Kalau semua perlu waktu, masing-masing orang berbeda, levelnya berbeda, bentuk masalah persoalannya berbeda. Maka kita harus belajar bagaimana dari kemenangan yang sudah pasti kumiliki ini sampai pada kenyataannya sakit sembuh, bagaimana kenyataannya utang bisa terlunasi, kenyataannya bisa dipulihkan ekonomi kita. Kita bisa menanti, menunggu dalam kemenangan. Kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menanti, menunggu di dalam kemenangan, bukan sebagai orang kalah yang penuh keluh kesah, tapi orang yang punya iman kepada Tuhan, yang sudah mengalahkan maut dan duduk di tahtanya. Saudara, memang secara manusiawi, saudara, saya sendiri ngalami kok. Ambil rumah itu ambil waktu 15 tahun. Pada awal angsuran itu, tiap bulan, waktu itu 15 tahun tiap bulan 2.100.000. Tahun 2007, berat saudara. Tiap bulan harus menyisihkan sebagian besar keuangan untuk bayar pecicilan itu. Untuk mencicil, untuk mengangsur. Tapi semua dijalani, ada proses. Kadang ketika di akhir pas mau deadline-nya, jatuh temponya, kadang berpikir, padahal belum ada uang, ini mau jatuh tempo bagaimana ya. Kadang-kadang secara manusiawi kita dak-dik. Tapi dari sini kita diajarkan, Yesus sudah memberikan kemenangan kok. Selama kita beriman, tetap bekerja, beraktivitas, melayani, selalu ada cara untuk Tuhan memberkati kita. Saudara, ini Pak Heru suka bal-balan, suka sepak bola, nonton bola. Kalau misalkan kemarin itu Indonesia lawan misalkan Vietnam kalah 4-0 misalkan. Kemarin Pak Heru tidak sempat nonton kemarin ada 4-0 Indonesia lawan Vietnam. Lalu hari ini sepulang gereja Pak Heru nonton Indonesia Vietnam 4-0 siaran ulang. Pak Heru sudah tahu di beritanya Indonesia kalahkan Vietnam 4-0. Pak Heru nonton siaran ulangnya,
Lalu pas di situ ada salah satu pemain andalan, siapa itu? Orat Mangun itu. Ya, yang ujung tombaknya misalkan saya tidak tahu bola masalahnya. Ya, itu siaran ulang ya. Begitu mau masukkan bola di gawang, tiba-tiba digencet sama lawannya, lalu kakinya patah misalkan, keluar lapangan. Itu siaran ulang loh ya. Sudah tahu hasilnya. Menang Indonesia. Tapi sebagai penonton apa yang terjadi? Dak dik duk. Rasa cemas ya. Ya ini ujung tombak yang biasa masukkan bola ke gawang harus cedera. Aduh. Dak dik duk. Padahal itu siaran ulang. Kita sudah tahu hasilnya, menang. Itu yang sering kita alami juga, saudara. Tuhan yang menulis akhir cerita hidup kita itu sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Tapi kita dalam menanti waktu itu seringkali seperti nonton permainan bola tadi yang siaran ulang itu. Sudah tahu menang, pasti menang, sudah lewat acaranya, cuma siaran ulang saja. Tapi masih dak dikduk. Itulah kita seringkali terjadi seperti itu. Itu sebabnya dari ayat ini, ayo kita belajar dari Yesus. Yesus duduk di tahtanya tenang. Kita belajar. Kita fokus pada Yesus. Kita sudah tahu hasilnya. Tuhan sudah tulis akhir hidup kita sebagai pemenang. Jangan lihat skor sementara, saudara. Kalau kita lihat skor sementara dalam pertandingan iman hidup kita, kita seringkali dikduk, cemas, ngeluh, membuat kita gentar. Skor sementara membuat kita gentar. Utang segulung, skor sementara. Orderan batal semua. Kayak tadi malam, harusnya selesai dari sini langsung ke Gianyar. Ya, sudah jalan sampai di Renon, Pak, maaf di cancel. Balik lagi, saudara. Jangan lihat itu skor sementara itu, skor sementara. Jangan lihat itu. Kalau kita lihat skor sementara itu, kita dikduk. Cemas. Kita patah semangat kalau lihat skor sementara. Kita sudah tahu pasti Yesus sudah duduk di kanan Allah Bapa di surga. Aku orang percaya diberi kemenangan oleh Yesus. Akhir ceritaku sudah ditulis oleh Yesus. Bukan oleh skor sementara ini. Aku sakit, aku punya utang, usahaku mundur, pekerjaanku mundur, sepi. Fokus kepada Yesus yang sudah menang. Yakinlah engkau diberi kemenangan oleh Yesus. Akhir ceritamu sudah ditulis oleh Yesus sebagai pemenang. Engkau sudah diberi stempel. Dok! Barang siapa percaya aku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah punya stempel untuk sebagai warga kerajaan surga. Sudah di stempel. Maka jangan fokus kepada hasil skor sementara. Utang, sakit penyakit, kemunduran, kebangkrutan, atau apapun masalah-masalahmu hari ini. Jangan gentar dengan skor sementara itu. Jangan cemas dengan skor sementara itu, ya. Yang kedua, ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Yang kedua ini adalah kita diberi otoritas di tengah pergumulan. Kita diberi otoritas, diberi kuasa di tengah persoalan. Dikatakan dalam kalimat akhir, memerintahlah di antara musuhmu. Lalu ayat sebelumnya, tongkat kekuatanmu
Diulurkan Tuhan dari Sion. Dari tata Yesus di surga, Yesus memerintah di bumi ini dengan otoritasnya, dengan kuasanya. Tetapi ketika Yesus memerintah dari surga untuk bumi ini, tidak dengan cara otoriter. Nah, Tuhan tidak memerintah dari surga dengan otoriter, memaksa. Kowe tidak percaya modar. Nah, masih diberi waktu. Inilah namanya zaman kasih karunia. Kesabaran Tuhan tetap diberikan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan datang di awan-awan menjemput orang beriman, saudara dan saya yang percaya Yesus. Ini harus kita pahami. Sampai hari ini, sampai Yesus datang, Yesus memerintah atas bumi ini, manusia-manusia di bumi ini. Yesus punya otoritas dan punya kuasa. Tapi Yesus tidak memaksa, memberi kasih karunia-Nya. Kowe percaya, selamat, tidak percaya, binasa. Pilihan. Tongkat kekuatan diulurkan dari Sion. Yesus yang memerintah dari surga, diulurkan kuasanya dari sana, menanti setiap orang untuk bertobat. Zaman kasih karunia dibuka. Yesus sabar menunggu waktu orang-orang mau percaya. Yesus tidak mau secara spontan menghancurkan orang-orang yang balelo, yang tidak mau taat. Beda dengan kita orang tua ini, saudara. Kalau anak-anak kita tidak taat, wis jelang. Anak-anak tidak taat, jelang. Tuhan itu sabar. Itu zaman kasih karunia. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai waktu untuk kita bertobat. Inilah zaman kasih karunia. Memberi kesempatan untuk setiap orang bisa menyadari keadaannya dan berbalik kepada Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kita dalam menanti jawaban, penggenapan, pelunasan, kesembuhan, menanti pemulihan dengan penuh kemenangan? Saudara, kadang kita merasa sendiri ya dalam menghadapi hidup ini. Sudah tanaman susah tumbuh dengan baik karena kena banjir. Pasarnya sepi. Hujan terus-terusan. Nggak cukup, tambah banjir lagi. Rasanya sendiri ya hidup ini. Kok aku paling menderita dalam hidup ini. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Yesus yang menang, dan kemenangan Yesus sudah diberikan kepada kita. Jangan merasa sendiri lagi, karena ada yang membackup kehidupan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak sedang cuek dengan kehidupan. Ada satu kisah dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Bisa dibuka 2 Raja-Raja 6. Dua Raja-Raja 6 ayat 15, 16 dan 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar
Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Aram, tentara Aram yang mengepung Elisa dan bujangnya. Lalu berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, ini kisah nyata, bukan legenda. Ini kisah nyata Nabi Elisa dan bujangnya yang sedang ada di Dotan, sedang melakukan tugasnya sebagai nabi menjaga Israel yang sedang dikepung, diserang oleh kerajaan Aram. Raja Aram ini bingung, menyangka bahwa ada pengkhianat dalam kerajaannya. Setiap kali dia menyerang Israel selalu dikalahkan, dipatahkan, sehingga dia kumpulkan semua tentaranya, pemimpin tentaranya. Dia katakan, siapa yang berani berkhianat sehingga rencana-rencana penyerangan ini bisa gagal. Lalu ada seorang tentara yang ikut rapat itu menyampaikan, bukan pengkhianat tuanku, sesungguhnya di Israel ada seorang Nabi Elisa namanya. Dialah yang memberitahukan bahwa kita sedang merancangkan untuk menyerang, mengambil tindakan untuk menyerang Israel. Lalu Raja Aram ini berkata, kalau begitu kita bentuk pasukan khusus untuk menyerang Iran. Bukan Iran, Israel ya. Kita bentuk pasukan khusus bagaimana untuk menangkap Nabi Elisa ini, supaya tidak memberitahukan rencana-rencana penyerangan ke Israel. Betul saudara, dikerahkan tentara yang banyak, pasukan yang kuat, yang tangguh, Kopassusnya kerajaan Arab untuk mengepung, menangkap Elisa. Pagi-pagi bujangnya tuh bangun, tuanku Elisa, celaka kita dikepung oleh tentara Aram yang kuat dan banyak. Tapi Elisa santai, tenang dia tenang. Mungkin bujangnya berkata, coba ada ditulis, kok Tuan Elisa tenang sekali ya, padahal kita terkepung. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukalah mata hamba-Mu. Maka dibukalah mata bujangnya itu, stafnya lah kalau sekarang, asisten kalau sekarang. Dibukalah mata asistennya Elisa itu. Begitu terbuka matanya secara rohani, bisa melihat tentara berkuda yang begitu banyak dan kereta yang berapi. Bukan kereta api ya saudara, kereta perang yang berapi. Berarti kereta perang ini bukan, berapinya bukan dibakar, tetapi ini kereta perang tentara surga. Pelajarannya apa hari ini saudara, untuk kita yang sedang menanti penyelesaian dari setiap persoalan kita masing-masing dengan kemenangan? Ayo kita belajar dari Elisa. Walaupun nampaknya tidak terlihat oleh mata jasmani kita, indera kita, tapi sesungguhnya ada yang menyertai kita begitu kuat, begitu tangguh dan tidak terkalahkan. Dialah Yesus yang berkata, akulah Immanuel. Ialah Yesus yang berkata sebelum naik ke surga, dan ketahuilah aku menyertai engkau sekalian sampai kesudahan zaman. Saudara, kalau kita menyadari kita disertai oleh Tuhan, maka kita menghadapi persoalan hidup ini, apapun itu bentuk persoalan, tidak akan kalah, tidak akan gentar, karena kita tahu yang menyertai kita lebih kuat, lebih dahsyat. Seperti perkataan Nabi Elisa tadi, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
terjemahan lebih banyak yang menyertai kita itu bisa terjemahkan juga lebih kuat yang menyertai kita, lebih dahsyat yang menyertai kita daripada mereka. Hari ini persoalan kita apa? Kita sendiri yang tahu masing-masing ya. Kecuali yang sudah sempat sharing-sharing, kita tahu persoalannya. Yang punya utang sharing, iya, Pak Slamet tidak bisa bantu nyari utang karena Pak Slamet juga punya utang. Yang sharing masalah penyakit, iya Pak Slamet juga didiagnosa itu untuk donor aja tidak boleh. Sekarang di blacklist untuk honor itu, tanya itu Pak Heru. Tanpa tahu penyakitnya apa di darah Pak Slamet. Tapi dengan yakin, aku katakan, yang menyertaiku itu sudah menang dan kemenangannya diberikan kepadaku. Yang bersama aku adalah Yesus Kristus yang sudah menang atas setan, atas persoalanku. Kalau kita menyadari hal ini, apapun bentuk persoalan kita tidak akan disetir oleh masalah kita. Kita tidak akan diperbudak oleh persoalan kita. Firman Tuhan hanya satu tadi, sampai kubuat mereka jadi tumpuan kakimu. Musuh-musuh itu harus menjadi tumpuan kaki kita. Jangan mau kita diinjak oleh musuh. Apapun musuh yang saat ini kita hadapi, sakit penyakit, utang, pekerjaan, usaha, jangan sampai kita mau diinjak, disetir oleh mereka, oleh musuh-musuh itu. Tapi sebaliknya, musuh-musuh itu, masalahku harus ada dalam kuasaku, karena di tanganku ada kuasa yang dahsyat yang menyertai aku, kuasa dari Yesus Kristus yang sudah menang atas kematian. Hai maut, di mana sengatmu? Hai masalahku, di mana kekuatanmu? Aku tidak mau tunduk kepadamu, karena aku anaknya Tuhan. Saya mungkin pernah sampaikan ya, saksikan. Saya punya senior, waktu itu saya masih sekolah, seorang pengerja. Senior ini masih pengerja, waktu itu masih muda, tapi dia juga pelayan Tuhan yang luar biasa di kampung. Dia sudah tahu penyakitnya, tapi masuk di ladang Tuhan yang penuh dengan tantangan, kekurangan secara ekonomi, secara materi kurang, penuh dengan tantangan secara fisik, ada ya, dimusuhi orang, tapi secara fisik juga dia punya penyakit. Ini berapa kali mungkin sudah pernah saya ceritakan, jadi kesaksian. Dalam pelayanan dia tidak mau mundur sedikit pun. Walaupun sakit, dia terus setia melayani Tuhan. Sampai di akhir nafasnya, dia masih menyanyikan satu pujian. Dia jamah, oh dia jamah, sampai nafas terakhir. Dia tidak mau tunduk dengan sakitnya. Dia tetap mau memuji Tuhan, puji-pujiannya tetap untuk Tuhan. Tidak mau keok oleh sakit penyakit dan persoalan. Itu saudara. Kita tidak bisa menunggu sampai masalah itu selesai baru kita mengucap syukur, memuji Tuhan, punya kesaksian. Tapi saat ini, di saat kita menghadapi masalah ini menjadi modal kita bersaksi. Walaupun aku ada utang, walaupun aku ada masalah, walaupun pekerjaanku sepi, walaupun usahaku bangkrut, walaupun aku sakit, aku tetap maju di dalam Tuhan. Dikatakan dalam kalimat terakhir tadi,
Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Musuhmu apa hari ini? Sakit penyakit? Musuhmu apa hari ini? Utang? Musuhmu apa hari ini? Pekerjaan sepi? Usaha bangkrut? Musuhmu apa hari ini? Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Perintahlah musuhmu, masalahmu. Perintahkanlah penyakitmu. Seperti Yesus yang memerintah kepada badai gelombang yang menerpa perahu para muridnya, hai badai, tenanglah. Kau punya kuasa dari Yesus. Ayat 2 bagian akhir mengatakan, memerintahlah di antara musuh. Hai utang, engkau tidak bisa memperbudak aku. Hai kebangkrutan, engkau tidak bisa memperbudak aku. Hei usaha yang sepi, engkau tidak bisa mengecilkan hatiku. Hai sakit penyakit, engkau tidak bisa kalahkan aku. Karena aku menang bersama Yesus sudah menang. Aku tetap mau maju bergerak bersama dengan Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Saudara, akhir-akhir ini juga badan saya cepat capek sekali. Tukang pijet, sakitnya pasien, sakitnya customer, itu bisa tertransfer ke yang mijet karena yang paling dekat. Sakit apapun yang bisa menular bisa tertransfer. Makanya banyak tukang pijet yang umurnya tidak panjang. Saudara pernah dengar berita-berita kan? Tukang pijet mati di kapan hari itu di Musola Denpasar, Sudirman, meninggal di sana, pulang malam. Ya. Tapi Tuhan katakan, memerintahlah atas musuh-musuh. Jangan mau tunduk, jangan mau kalah. Kalau engkau kerja, tetaplah kerja sekuat mungkin bersama kekuatan Tuhan. Kalau engkau pelayan Tuhan, layanilah Tuhan. Jangan kendor semangatmu, jangan lemah semangatmu karena ada masalah. Kalau engkau mau ibadah, jangan berkecil hati karena engkau punya masalah lalu tidak datang ibadah. Gereja kita situasinya panas. Terlalu banyak alasan untuk kita bisa sampaikan, panas gerejanya, aku tidak mau ke gereja. Panas gerejanya, makanya aku keluar masuk. Panas gerejanya, aku tidak mau kalah dengan panasnya gereja, maka aku bawa anduk yang gede untuk ngusapi keringatku. Aku tidak mau kalah dengan panasnya ruangan ini. Lawan itu semua. Lawan. Jam kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, jangan bisa ditaklukkan oleh situasi panas kita. Jangan. Memuji Tuhan kalau memang punya kekuatan, melompat-lompat, kalau punya kekuatan tepuk tanganlah. Terbiasa di kampung nyanyinya tepuk tangan, walaupun disuruh ayo bergandeng tangan susah karena harus tepuk tangan terus. Ini sudah doktrinnya seperti ini. Udah semangat, panas, puji Tuhan. Tadi lagu yang musim-musim tadi apa? Yang ada lagu musim-musim. Lagu terakhir tadi ya. Na 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 na. Ayo Pak Agus nyanyi. Kenapa Tuhan tidak ciptakan hanya satu musim?
Kenapa Tuhan tidak ciptakan hanya satu musim? Misalkan musim hujan, musim kemarau saja, full 12 bulan kemarau terus. Kenapa Tuhan tidak ciptakan satu musim 12 bulan hujan terus? Hujan 3 hari saja sudah pambar, sudah penuh, mengapa apalagi full 12 bulan hujan. Tahu maksudnya kan? Kenapa tidak ditetapkan satu musim saja? Musim hujan saja atau musim kering saja, kemarau saja? Yang daerah-daerah subtropik sampai sana itu 4 musim. Ada salju, ada semi, musim salju, musim semi, musim panas, musim gugur. Kenapa harus 4 musim? Kalau hanya satu musim di kutub utara sana, kutub selatan satu musim. Tapi tidak ada penghuninya. Kesana cuma untuk untuk apa istilahnya? Penelitian. Untuk studi saja, untuk penelitian saja di sana. Ada maksud Tuhan. Tuhan tidak ciptakan satu musim. Minimal 2 musim. Musim kemarau, musim penghujan. Untuk manusia bisa hidup secara normal. Tuhan ciptakan 4 musim juga. Orang masih bisa hidup normal. Tapi kalau satu musim terus, sebentar saja kelihatan remang-remang matahari, ya tidak bisa tempati dengan normal, saudara. Itu sebabnya dalam setiap musim ada janji Tuhan. Ketika musim gugur, ada penyertaan Tuhan. Ketika ada musim kemarau, ada musim panas, ada penyertaan Tuhan. Ketika ada musim dingin salju, ada penyertaan Tuhan. Ketika musim semi, ada penyertaan Tuhan. Ketika musim hujan, ada penyertaan Tuhan. Ketika musim kering, kemarau, ada penyertaan Tuhan. Sehingga ada lagu, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu kering, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kalau penyertaan Tuhan ada di hati dan pikiran hidup kita, walaupun musim terus berganti, kita akan terus mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Apapun musuhmu hari ini, sakit penyakit, utang, usaha, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, jangan takluk, memerintahlah atas musuh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Lanjutkan sendiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang sudah menang atas maut pertama di surga, memerintah dari surga. Dan Tuhan berfirman, memerintahlah atas musuh-musuhmu. Musuhmu apa hari ini? Sakit penyakit, kekurangan, ekonomi, pergumulan rumah tangga, apapun musuhmu hari ini, perintahkan itu. Sakit, aku tidak mau tunduk padamu. Pekerjaanku, usahaku, aku tidak mau tunduk kepadamu. Kamu harus tunduk kepadaku. Mandat Tuhan yang pertama dalam kitab Kejadian 1.
Tuhan memberkati manusia itu dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan bumi dan berkuasalah. Kita tidak boleh takluk oleh apapun di bumi. Kita disuruh menguasai, termasuk apapun musuhmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, kuasailah itu. Yang ketiga, ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yang ketiga ini, rakyat dengan sukarela menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, ketika sudah percaya Yesus, apakah ada yang membujuk? Ketika saudara percaya Yesus dibaptis, apakah ada yang membujuk, merayu? Apakah ada orang yang memberi iming-iming? Nanti kalau kamu mau ke gereja, aku mau jadi suamimu, aku mau jadi istrimu. Ada yang dijanjiin gitu sama pasanganmu hari ini? Nanti kalau kamu mau ke gereja, mau dibaptis, kamu nanti dapat mobil. Apakah ada yang diiming-imingi seperti itu untuk jadi percaya Yesus? Kita dengan sadar menyerahkan diri, merelakan diri, percaya kepada Yesus, dibaptis, beribadah, rela, sadar sepenuhnya, aku percaya Yesus karena aku perlu juru selamat hidupku. Aku perlu pengampunan dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Dengan kesadaran penuh, rela menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah engkau percaya, beribadah. Apakah ada yang memaksamu untuk datang ibadah? Apakah ada yang memaksamu untuk melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan? Semua harus muncul kesadaran, aku ini anaknya Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Maka dengan kesadaran, aku dipanggil bukan hanya percaya kepada Yesus diselamatkan, tetapi aku dipanggil juga untuk berbakti, beribadah. Aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu harus tertanam dalam diri kita sebagai kesadaran, kerelaan diri kita kepada Tuhan. Tentaramu, bangsamu merelakan diri maju bersama Tuhan. Harus rela. Tapi ternyata rela itu tidak cukup. Ditambah lagi satu. Tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Anak-anak Tuhan, percaya Yesus, yes. KTP-nya Kristen, yes. Dibaptis, yes. Tapi hidup kudus, no. Masih suka mabuk-mabukan. Makanya kalau datang ke rumah Pak Slamet itu ada tulisan gede itu di tembok maupun di rumah. Saudara bisa lihat sendiri. Pak Agus yang sering baca itu. Iya. Kita rela percaya Yesus, yes. Tapi bukti kerelaan kita percaya Yesus, bukti kerelaan kita untuk ibadah, bukti kerelaan kita melayani Tuhan, harus berhiaskan kekudusan. Maka jaga kekudusan hidupmu. Jangan kumpul kebo, jangan hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai hamil. Jangan. Hendaklah setiap anak-anak Tuhan
berhiaskan kekudusan. Seperti firman Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan Raja dan segala Raja Maha Kudus harus hidup kudus. Pelayan kebenaran harus hidup benar. Dan kekudusan itu menjadi perhiasan yang menambah keindahan kehidupan anak-anak Tuhan yang berhiaskan kekudusan. Jadi walaupun saudara menghadapi musuh yang namanya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, tetap relalah untuk beribadah, relalah untuk melayani, relalah engkau menjadi saksi Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalaupun harus bekerja, jaga kekudusanmu di tempat kerja dengan rela hati. Pekerjaanmu, apapun profesimu, adalah ibadah penyembahan kepada Tuhan. Maka jaga kekudusanmu dalam pergaulanmu juga. Hiduplah kudus, ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Rela, bukti kita rela itu adalah disiplin rohani. Jaga kekudusan sebagai hiasan kita yang membuat kita indah. Beberapa kali saya perhatikan di grup-grup tim PW itu, ada yang hari ini saya tidak bisa latihan. Oh, saya bisa, tidak bisa. Oh, kalau ini bisa. Itu realitas terjadi. Itu proses. Ya, kita punya pekerjaan, kita punya aktivitas. Bisa lihat dari ini, wow. Saya lihat dari ini, wow. Menang semuanya. Amin. Amin. Rela? Rela. Kehilangan satu season? Rela. Upahmu besar di surga. Amin. Jangan mau kalah. Haleluya. Tambah lagi, haleluya. Ya, gitu saudara. Haleluya. Rela jaga kekudusan. Baik yang ambil pelayanan aktif maupun yang tidak mengambil pelayanan gerejawi, jaga kekudusan hidup. Hidup benar karena engkau adalah pelayan kebenaran, anak-anak Tuhan. Kalimat terakhir ayat 3 khotbah terakhir. Lega, plong. Plong gitu. Sebentar, saya bacakan ayat 3 ya. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Dari kandungan fajar, pagi merekah, sebelum merekah rembang-rembang itu di pagi hari, lalu fajar keluar. Saudara kalau keluar buka pintu, loh rumput-rumput banyak embunnya. Tapi embun dalam konteks ini Timur Tengah, saudara, ini sangat berharga. Sangat-sangat berharga, menyegarkan. Tapi siapa yang memperhatikan turunnya? Kapan embun itu datang, membasahi rumput, membasahi tanah, menyegarkan sekeliling kita? Apakah dia laporan, Pak Agus, aku embun, mau lapor datang, izin kontak, halo? Apa laporan? Enggak. Diam-diam dalam senyap embun itu datang tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Embun itu turun membasahi bumi, membasahi rumput, membasahi tanah kering di musim kemarau, memberikan kesegaran dalam senyap kehidupan kita, saudara. Kalau kita rela dengan Tuhan, jaga kekudusan.
kekuatan kita seperti anak-anak remaja, pemuda yang tangguh. Karena embun yang dari surga menyegarkan kehidupan. Mungkin hari-hari ini tetap utang belum bisa terlunasi. Mungkin saat ini pekerjaan masih belum ada pergerakan naik. Mungkin usaha belum ada pergerakan naik. Mungkin penyakit belum ada pergerakan ke arah kesembuhan. Tapi selama masih ada embun dari surga, kekuatanmu akan terus diberikan kepada Tuhan. Kekuatanmu akan terus mengalir dari surga. Firman Tuhan katakan, memang manusia jasmaniaku merosot, tetapi manusia batiniaku dibaharui dari hari ke hari. Bagaimana manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari? Ketika ada embun surgawi turun atas hidupmu. Ketika ada karya Roh Kudus turun atas hidupmu. Engkau bisa menanti kemenangan itu, menanti dalam kemenangan. Bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai orang yang disertai oleh Tuhan, punya otoritas dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, memerintah atas masalah dan persoalan. Katakan, bagi yang punya utang, kan dalam benaknya kan sama dengan saya juga kok. Cepat utang bisa terlunasi, betul? Pengen tahu utang itu cepat terlunasi, betul? Yang usaha sedang mengalami kemunduran, pengen usahanya itu segera bangkit lagi, pulih lagi, pekerjaannya pulih dan bangkit lagi. Yang punya sakit juga punya pengharapan yang sama, cepat sembuh, cepat sembuh, cepat sembuh. Sebab itu, jangan engkau di bawah kakinya masalah musuhmu, tapi jadikan musuh-musuhmu, persoalanmu itu ada di bawah kakimu. Jangan engkau disetir, dikendalikan oleh masalahmu, tetapi kendalikan masalahmu. Nampaknya tidak mungkin, nampaknya sulit, nampaknya mustahil, tapi ingat, engkau punya Tuhan yang sudah menang, bertahta di surga. Tuhan katakan, perintahkanlah musuh-musuhmu. Hari ini, apapun persoalanmu, katakan pada musuhmu yang hari ini kau hadapi, hai sakit di mana sengatmu, hai sakit engkau kalah oleh kuasa Tuhan, aku tidak mau keok. Hai usahaku, hai pekerjaanku, aku tidak mau kalah, aku tidak mau keok katamu, engkau ada di bawah kuasa. Apapun masalahmu hari ini, pasangan hidup, jangan nyerah. Dengan bibir yang merah-merah, yang rambut ikal-ikal, jangan nyerah. Oke dah, yang penting ya kamu mau sama aku ubah KTP juga tidak apa-apa, sementara aja, nanti setelah itu ubah KTP lagi agamanya. Oh, jangan saudara, harus perintahkan itu. Tidak, aku anak Tuhan, aku harus perintahkan engkau. Apapun masalahmu hari ini, perintah Tuhan katakan, perintahkanlah, memerintahlah atas musuh-musuh. Dengan kuasa dari mana kita merintah? Dari kuasa dari Yesus Kristus yang sudah duduk di atas tahta di kerajaan surga. Yesus menyertaimu. Jangan takut diputus pacarmu, jangan takut. Kalau dia tidak seiman, jangan takut diputus. Kalau dia tidak mau taat pada Tuhan, jangan takut diputus. Anak-anak muda, jangan serahkan harta berhargamu yang paling suci itu oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ngaku mungkin Kristen, tapi kalau perilakunya amoral, dia bukan anak Tuhan sejati. Jangan serahkan itu. Perintahkan, kamu anak tengil, jangan kalahkan aku. Aku punya iman, aku harus jaga kekudusan. Amin saudara. Ayo kita
tundukkan kepala kita. Haleluya. Katakan dalam hatimu, hai maut, di mana sengatmu? Katakan kepada musuh dan perintahkanlah, sakit engkau tidak bisa tundukkan aku. Pekerjaan dan usaha engkau tidak bisa tundukkan aku. Pacarku, engkau tidak bisa tundukkan aku untuk jauh dari Tuhan. Pacarku, aku tidak mau tunduk kepadamu dengan menyerahkan kesucianku. Kamu harus tunduk kepada Tuhan dalam kesucian. Haleluya. Sebelum Yesus naik ke surga, di atas kayu salib, Yesus juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Sehingga Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebagaimana Yesus yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kita pun seringkali berteriak, Tuhanku, Bapakku, kenapa Kau tinggalkan aku? Tapi firman pagi ini berkata, duduklah tenang dalam iman, memerintah bersama Yesus atas musuh-musuhmu. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuhan Yesus, Haleluya. ada lembah air mata yang umat-Mu hadapi hari-hari ini. Lembah air mata, situasi panas kami ibadah, yang merindukan tempat ibadah sendiri. Tapi kami percaya kepadamu, dalam waktu rencanamu kami dapatkan itu. Haleluya. Walaupun hari ini sampai proses berakhir, kami menanggung situasi yang panas. Tapi ajar kami untuk tetap fokus kepadamu. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Walaupun mungkin sakitku belum sembuh, walaupun mungkin utangku masih, walaupun mungkin masalah ekonomiku belum terselesaikan, walaupun mungkin masalah pekerjaanku, usahaku belum terselesaikan, aku mau tetap percaya kepadamu.
Karena firman-Mu ya dan amin. Aku tidak mau tunduk takluk kepada masalahku, tapi aku mau perintahkan seperti firman-Mu, perintahkanlah musuh-Mu. Perintahkanlah musuh. Maka kami bertindak dengan iman. Ku perintahkan kepada sakitku, ku perintahkan kepada masalah ekonomiku, ku perintahkan kepada masalah keluargaku, ku perintahkan kepada masalah pekerjaan dan usahaku. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Engkau tidak bisa taklukkan aku. Engkau yang harus takluk kepadaku di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan hari ini. Haleluya, haleluya. Yang ada pergumulan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Beri kekuatan-Mu seperti embun di pagi hari yang menyegarkan. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memberikan kemenangan atas umat. Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Apapun situasi mereka hari-hari ini, mungkin mereka sedang menahan air mata. Haleluya. Kuasa-Mu yang dahsyat Ya. menjamah, memberikan damai sejahtera, ketenangan, keteduhan dalam hati dan batinnya, untuk tetap rela mengikut Engkau, berhiaskan kekudusan. Maka kekuatan yang dari Tuhan, dari surga akan mengalir, memampukan setiap umat-Mu menanggung segala sesuatu persoalan ini dengan kekuatan dari surga, penuh kesabaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk Pak Surti, untuk Pak Yoyo, untuk Pak Nainggolan, dan untuk anak-anak-Mu yang lain yang mungkin hari-hari ini sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang hari ini, apapun yang membuat mereka berbeban berat, Tuhan, firman-Mu berkata, marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus, seluruh umat-Mu yang menghadapi beban berat persoalan hidup, berilah mereka kesegaran, kelegaan, seperti embun pagi yang menyegarkan. Di dalam nama Yesus Kristus.